Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2001 tahun pelajaran 2002 di SMK Arya Budi. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan yang berbahagia, pada hari ini perkenalkan nama saya DRS Tri Santoso. Kebetulan Bapak di sini sebagai guru bimbingan konseling yang nantinya akan ikut membimbing atau mendampingi Anda dalam proses belajar mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan berikan atau menyampaikan materi tentang tata krama ya, atau sopan santun. Tapi sebelumnya kita bahas bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial atau zoon politikon. Makhluk yang bergantung kepada orang lain atau makhluk yang tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Sehingga terjadilah interaksi antar manusia atau orang per orang, sehingga adanya interaksi ini tentunya harus ada sebuah kesepakatan. Makanya di sini kesepakatan itu bisa dinamakan tata krama atau adat sopan santun, yang sering disebut juga etiket, ya, sopan santun. Tata krama terdiri dari dua kalimat, yaitu tata yang berarti adat atau aturan, serta krama yang berarti sopan santun, kelakuan dan tindakan dan perbuatan. Sehingga tata krama bisa disebutkan sebagai kebiasaan sopan santun yang disepakati bersama dalam lingkungan pergaulan antara manusia. Sehingga ada kesepakatan antara manusia di satu lingkungan, sehingga disebut tata krama. Tata krama di sini ada beberapa macam karena menyangkut ada kesepakatan, baik tata krama dalam berbicara, tata krama dalam berjalan, tata krama dalam menggunakan fasilitas umum, tata krama dalam makan dan sebagainya. Oleh karena itu perlu saya jelaskan bahwa tata krama ini ada beberapa kunci pokoknya. Di antaranya adalah perlakuan orang lain sebagaimana yang Anda inginkan. Artinya apa yang diinginkan oleh diri kita, apa yang diinginkan oleh saya, itu sama juga yang akan diinginkan oleh orang lain. Oleh karena itu kunci pokok ini adalah berlaku secara umum, karena sering orang lain menghendaki perlakuan orang lain terhadap kita baik, tetapi sebaliknya kita tidak pernah memperlakukan orang lain dengan baik. Oleh sebab itu kunci pokoknya untuk melaksanakan komunikasi yang baik adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti kita juga mengharapkan orang lain memperlakukan kita. Oleh karena itu Bapak bahas yang kedua, yaitu tata krama tentang berbicara. Satu, untuk berbicara kita harus menatap orang yang kita ajak bicara. Pandangan kita tertuju kepada orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang selanjutnya,
kita mendengarkan apa yang dibicarakan atau disampaikan orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh memotong atau kalau bahasa Sundanya menimpas perkataan orang lain kecuali kita minta izin atau dipersilahkan. Itu adalah tata krama dalam berbicara. Kemudian di sini juga ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam tata krama berbahasa atau berbicara. Salah satunya lawan bicara kita siapa? Apakah orang yang satu usia dengan kita atau orang yang lebih tua dari kita? Sehingga dibutuhkan suatu perhatian khusus sehingga kita dapat menempatkan diri dalam hal berbicara dan tidak akan menyinggung orang lain. Kemudian yang kedua, tata krama tentang berpakaian atau penampilan. Pada prinsipnya berpakaian itu kan menutupi aurat atau badan kita. Tetapi banyak orang yang mengabaikan tentang tata krama berpakaian. Sehingga bisa jadi apa yang kita pakai ini tidak sesuai dengan kesempatan di mana kita berada. Di sini saya akan menekankan bagaimana tata krama sebagai siswa SMK Karya Budi dalam berpakaian. Yang pertama, dalam memakai seragam itu tata keramanya yang baik, baju harus dimasukkan, memakai dasi dan memakai ikat pinggang berwarna hitam. Itu standar peraturan yang sudah berlaku dari sejak lama. Sehingga apabila Anda memakai seragam, entah itu abu-abu putih atau entah itu putih dan putih, standarnya Anda harus dimasukkan. Yang boleh dikeluarkan hanya dua, satu baju muslim dan batik. Selebihnya itu harus dimasukkan. Itu sesuai dengan kaidah peraturan yang sudah lama berlaku di lingkungan pendidikan. Kemudian masalah seragam pakaian, itu harus disesuaikan dengan tempat kita berada. Ketika kita ke undangan, pakaian kita harus sesuai dengan tema undangan itu. Kalau kita ke resepsi perkawinan, biasanya pakaian formalnya, kalau enggak pakai jas dan berdasi, pakai baju batik. Kalau kita ke undangan-undangan formal, bisa memakai kemeja polos atau batik lengan panjang, sehingga kesannya formal. Kalau kita bermain atau undangan-undangan yang sifatnya pribadi seperti ulang dan sebagainya, kita bisa memakai pakaian kasual atau pakaian santai dengan menggunakan kaos dan celana-celana bisa jeans atau celana-celana standar. Itu yang menyangkut tata krama berpakaian. Kemudian yang ketiga, tata krama berjalan, ya. Dan berjalan juga mengenal tata krama atau aturan atau norma. Apabila kita berjalan dengan teman kita wanita, dua teman wanita, kita sendiri pria, kita sebaiknya berjalan di sisi kanan yang dekat dengan lalu lintas. Ya, apabila ada dua pria dan satu wanita, wanita harus di tengah-tengah di antara kedua pria tersebut. Ini dengan maksud untuk melindungi dari mara bahaya apabila kita berjalan di jalan raya. Kemudian etika yang lainnya, jangan mengganggu pengguna jalan lain atau bersundang gurau sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas atau jalan yang sedang digunakan orang lain. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah etika makan. Kita sudah tahu bahwa etika makan ini sudah berlaku sejak zaman Belanda, karena ini juga warisan feodal juga, tapi masih berlaku sampai dengan saat ini. Etika makan yang baik, satu yang perlu diperhatikan adalah kita tidak diperbolehkan makan sambil berdiri, berjalan, atau sambil berbicara, apalagi dalam keadaan mulut penuh dengan makanan. Apabila kita makan di sebuah undangan,
dengan meja makan, etika yang baik dalam makan adalah tangan ini tetap, siku ini di atas meja. Yang bergerak adalah kedua belah tangan untuk menggerakkan sendok atau garpu. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita makan adalah jangan sampai sendok berbunyi beradu dengan piring. Setelah itu yang mengikuti makanan itu adalah sendok memasukkan ke mulut. Dalam makan tidak boleh bersuara. Ya, demikian juga minum. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi etika makan itu satu, tidak bersuara, kemudian tidak memenuhi mulut dengan makanan, kemudian tidak sambil berbicara, ya, yang ketiga tidak berbunyi makanan. Ini yang sering dilupakan pada anak-anakku sekalian ketika Anda jajan di sekolah atau di lingkungan sekolah. Banyak anak-anak yang makan sambil berjalan, makan minum sambil berjalan. Ini tentunya bertentangan dengan kaidah atau norma atau tata krama dalam makanan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang sebagai penutup, saya tambahkan ada tata krama dalam menerima telepon. Ya, tata krama dalam menerima telepon adalah ketika kita berada di dalam ruangan atau kita berada di lingkungan banyak orang, baik itu rapat atau pertemuan. Ketika ada telepon berbunyi, kita sebaiknya meminta izin untuk menerima telepon dengan cara keluar dari ruangan, baru kita menerima. Kemudian dalam menerima telepon, bahasa kita tidak boleh terlalu keras sehingga terdengaran kemana-mana, apalagi teriak-teriak, itu tidak diperkenankan. Kemudian berbicara singkat padat. Apabila dirasa kurang cukup dalam bekerja, bisa minta maaf untuk dilanjutkan di lain waktu. Itu etika telepon. Sehingga tidak ada orang yang menerima telepon teriak-teriak di tengah acara pertemuan atau rapat. Sebagai penutup, ada catatan Bapak tentang tata krama menerima tamu yang datang ke rumah kita. Ini sebagai penutup. Ketika kita menerima tamu, hal yang perlu kita lakukan adalah membuka pintu, mempersilahkan tamu itu masuk, silakan duduk, ya, dipersilahkan duduk, kemudian tawarkan makanan atau minuman kesukaan atau yang sesuai dengan selera tamu tersebut. Setelah itu selesai, kita tanyakan maksud dan tujuan bertamu. Setelah itu kita ngobrol, kita bicara, ya. Kalau tamu itu dikira cukup untuk menyampaikan pesan atau sesuatu yang disampaikan kepada kita, kemudian pamit, silahkan Anda mengikuti tamu sampai dengan keluar rumah. Itu adalah etika bertamu sebagai materi terakhir. Kemudian terima kasih atas perhatian semua siswi SMA Karya Budi, siswa baru terutama. Kemudian sukses selalu, dan saya doakan semoga kalian semua betah belajar di SMA Karya Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.